Bangsa Turki berasal dari Asia Tengah dan telah dipengaruhi oleh banyak peradaban seperti Hun, Göktürk, dan Khazar selama berabad-abad. Mereka berinteraksi dengan berbagai kelompok etnis dan peradaban seperti Mongol, Tiongkok, Persia, dan Bizantium yang memengaruhi perkembangan mereka. Budaya dan politik Turki terus berubah. Mereka membentuk berbagai konfederasi dan kekaisaran seperti Kehanan Turki, Kekaisaran Uighur, dan Kesultanan Seljuk pada abad ke-6 Masehi. Kesultanan Göktürk didirikan dan merupakan salah satu kekaisaran Turki pertama. Pada abad ke-11 Masehi, bangsa Turki berpindah ke Anatolia di bawah kepemimpinan Alp Arslan. Perpindahan ini membuka babak baru dalam sejarah mereka, terutama dengan kemenangan mereka atas Kekaisaran Bizantium. Dalam pertempuran Manzikert pada tahun 1071, klan Ertugrul ibn Sulaiman Shah adalah keturunan dari Sulaiman Shah, pemimpin suku Oghuz Turk yang berpengaruh di Asia Kecil pada abad ke-13. Ertugrul memimpin perjuangan melawan Kekaisaran Bizantium dan menetapkan dasar bagi pendirian Kesultanan Utsmaniyah. Sultan Alauddin II adalah penguasa dari dinasti Seljuk Rum yang memerintah di Anatolia pada abad ke-13. Hubungan antara klan Ertugrul ibn Sulaiman Shah dan Sultan Alauddin II didasarkan pada kesetiaan dan kerjasama dalam menghadapi ancaman dari musuh-musuh bersama, seperti Kekaisaran Mongol dan Kekaisaran Bizantium. Sultan Alauddin II memberikan tanah di Asia Kecil kepada klan Ertugrul ibn Sulaiman Shah sebagai penghargaan atas jasa-jasa mereka. Tanah itu terletak di wilayah Sogut, Anatolia Barat. Tanah ini juga memperluas pengaruh klan Ertugrul. Selain itu, mereka bisa mengendalikan sumber daya dan berkembang ekonominya, serta menegaskan kekuatan politik mereka, dan juga memulai perjalanan menuju berdirinya Kesultanan Utsmaniyah yang terkenal. Masa pemerintahan Padishah Utsman. Utsman memimpin Turki Utsmani karena meneruskan kepemimpinan ayahnya, yaitu Ertugrul bin Sulaiman Shah. Ertugrul wafat ketika ia sedang mengembara ke Anatolia dan singgah di Azerbaijan. Dengan 1000 pengikutnya dari suku Kaige, Utsman memimpin Turki Utsmani sejak tahun 1280 sampai tahun 1324 Masehi. Utsman banyak berjasa kepada Sultan Alauddin II. Dengan keberhasilannya menduduki benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan kota Brusa dalam menjalankan tugasnya kepada Sultan Alauddin II, Utsman sangatlah bijaksana. Oleh karena itu, Sultan Alauddin II banyak memberi hak-hak istimewa kepada Utsman dan mengangkatnya menjadi gubernur dengan gelar Bey kepala suku di belakang namanya. Kemudian, pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk dan Sultan Alauddin II terbunuh. Kerajaan Seljuk Rum kemudian terpecah-pecah menjadi kerajaan kecil-kecil. Utsman menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah dinasti Turki Utsmani dinyatakan berdiri dengan penguasa pertamanya Utsman bin Ertugrul. Sering disebut juga Utsman I yang bergelar Padishah Al-Utsman, Raja Besar Keluarga Utsman. Masa pemerintahan Padishah Utsman tahun 1280 sampai tahun 1324 Masehi. Yang terkecil disebut Al-Iqta Al-Asgar atau Timar. Tanah ini diberikan kepada para tuan tanah, serta digarap para petani dan hasilnya diberikan kepada pemilik tanah. Petani menggarap hanya mengambil hasil tanah sekedar untuk dimakan. Pemerintah menugaskan seseorang untuk mengawasi pemilik timar yang berkewajiban menyerahkan pajak kekayaan dan menyerahkan 2 atau 4 ekor kuda atau beberapa pelaut untuk ditugaskan di angkatan laut. Tanah yang lebih luas dari timar disebut Siana dan pemiliknya dinamakan Zaim, yaitu mereka yang telah berjasa terhadap negara. Seorang Zaim harus menyerahkan pajak kepada pemerintah pusat dan harus mengirimkan sejumlah pasukan sesuai luas Sianah. Timar dan Sianah tidak dapat lepas dari
Pemeriksaan pemerintah pusat. Tanah yang lebih luas dari Zianah diberikan kepada wali atau gubernur yang disebut tanah khas, yang tidak diperiksa oleh pemerintah pusat. Pada masa Utsman bin Ertugrul, paham Sufi memainkan peranan penting terutama di antara orang-orang Turki. Intisari ajaran Sufi ialah cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada keluarga, cinta tanah air, dan cinta kepada seluruh umat manusia datang dengan wajar daripadanya. Perkembangan dinasti Turki Utsmani pada masa Padishah Utsman, bangsa Turki rela membela Islam dan mempertahankan pemerintahan dinasti Utsmanian. Mereka selalu ada dalam setiap peperangan dan selalu mengiringi setiap kali Utsman bin Ertugrul melakukan penaklukan. Hal ini bisa membuktikan bahwa bangsa Turki yang dulunya nomaden dan primitif bisa menjadi pelindung bagi yang mengharapkan perlindungannya dan menjadi pejuang yang memperjuangkan Islam dari ancaman kaum kafir. Dalam pemerintahannya, Utsman bin Ertugrul melakukan perluasan wilayah dan perpindahan keagamaan Islam berlangsung secara sukarela tanpa paksaan. Perluasan wilayah teritorial dinasti Turki Utsmani di masa Padishah Utsman, perluasan wilayah ekspansi para sultan dilakukan dengan memperkuat tentara. Negeri dimajukan dan pertahanan dikokohkan dengan kekuatan militer. Setapak demi setapak dapat memperluas wilayah yang baru ia dirikan. Dengan dukungan anggota sukunya, Utsman bin Ertugrul berhasil memperluas wilayahnya sehingga daerah Sakarya menjadi batas timur negara itu. Ia dapat menguasai Yenisehir yang kemudian dijadikan ibu kota pemerintahan dinasti Turki Utsmani. Utsman bin Ertugrul juga dapat menguasai kota Bilecik, Inegol, dan Yarhisar. Bahkan di akhir pemerintahannya ia dapat mengancam dua kota penting milik Bizantium, yaitu Bruza dan Inik. Masa pemerintahan Sultan Urhan I, Urhan Gazi adalah penguasa negara Utsmaniyah kedua yang berkuasa pada tahun 1324 sampai tahun 1359. Sesuai tradisi bangsa Turki, dia mengusulkan kepada kakak Aladin bahwa mereka harus berbagi kekuasaan. Namun tawaran itu tidak diterima Aladin, dan pada akhirnya Aladin menjadi menteri pada masa pemerintahan Urhan. Pada saat kepemimpinan Urhan, ia berhasil memenangkan beberapa pertempuran yang terjadi antara pihaknya dan Romawi. Urhan juga merombak struktur pemerintahannya, memodernisasi militer, dan memperkenalkan mata uang baru. Pada tahun 1326, Sultan Urhan merebut kota Bursa dari Kekaisaran Bizantium, kemudian Bursa dijadikan ibu kota Utsmaniyah. Pada masa pemerintah Sultan Urhan, kerajaan Turki Utsmani dapat menaklukkan Izmir, Tawashanle, Uskandar, Ankara, dan Gallipoli. Sultan Urhan merupakan seorang pemimpin yang bermartabat, baik hati, berani, dan adil. Masa perkembangan dinasti Turki Utsmani di masa Sultan Urhan. 1. Sultan Urhan meneruskan kebijakan ayahnya Utsman dalam membangun kekuatan militer yang kuat. 2. Sultan Urhan juga membangun struktur administratif yang kokoh. 3. Sultan Urhan mulai melakukan perluasan wilayah dengan menyerang kawasan barat laut Anatolia yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur. 4. Selain itu, Sultan Urhan melakukan invasi pertama ke wilayah Eropa dengan menaklukkan Gallipoli. 5. Membangun madrasah atau lembaga pendidikan pertama dinasti Turki Utsmani. Kepemimpinan Sultan Urhan mampu membuat dinasti Turki Utsmani mengalami perkembangan. Pembentukan pasukan elit Janissary. Janissary berasal dari Turki Utsmaniyah yang berarti pasukan baru. Pasukan ini didirikan pada masa Kesultanan kedua, yaitu Kesultanan Urhan bin Utsman pada abad ke-14. Nama ini diberikan oleh seorang ulama mukni pada masa Kesultanan Urhan yang bernama Haji Baktash. Janissary menjadi tulang punggung kekuatan militer Utsmaniyah selama berabad-abad. Uniknya pasukan Janissary berasal dari anak-anak non-muslim. Pasukan Janissary digambarkan seperti mesin perang yang memberikan dorongan besar bagi kemajuan dinasti Turki Utsmani. Namun pada abad ke-19,
Pasukan ini dihapuskan oleh Sultan Mahmud II dalam sebuah reformasi militer yang dikenal sebagai Reformasi Tanzimat.